Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan membawakan materi mengenai Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah keadvokatan dengan dosen pengampu Bapak Alfian Kodri Azizi, MH. Sebelum masuk kepada penjelasan materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama yakni ada Fatimah Adzaki dengan NIM 190256025, lalu ada Nurul Hidayati dengan NIM 190256041, lalu ada Ines Chandra Fadilah dengan NIM 190205645, lalu ada Anggur Rizka Indriani dengan NIM 190205653, lalu yang terakhir ada Muhammad Imam Burhanuddin dengan NIM 190205663. Materi yang pertama yakni mengenai perkembangan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Lembaga bantuan hukum atau dapat disebut dengan LBH merupakan perwujudan dari salah satu asas penting yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut dengan KUHP, yaitu asas akusatoir atau asas yang menunjukkan bahwa seorang terdakwa yang diperiksa di persidangan tidaklah dianggap sebagai objek, melainkan dianggap sebagai subjek. Lalu, kapan sih Lembaga Bantuan Hukum ini didirikan? Lembaga Bantuan Hukum didirikan pada 28 Oktober 1970 oleh Pradin berdasarkan sebuah usul yang diajukan oleh Adnan Buyung Nasution dalam Kongres Pradin III tahun 1969 di Jakarta. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai pilot project dan apabila berhasil akan dijadikan model untuk perkembangan bantuan hukum di seluruh Indonesia. Keberadaan lembaga bantuan hukum ini sangat penting di tengah-tengah masyarakat, mengingat prinsip persamaan di depan hukum atau equality before the law. Dengan sebagian besar anggota masyarakat kita masih hidup di bawah garis kemiskinan dan minimnya pengetahuan hukum, masyarakat juga menjadi hambatan dalam menerapkan hukum ini. Terlebih lagi, budaya hukum dan tingkat kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang masih rendah. Bagaimana sih perkembangan lembaga bantuan hukum di Indonesia sejak didirikan? Sejak lahirnya, Lembaga Bantuan Hukum atau LBH telah berhasil tidak hanya dalam mendorong dan mempopulerkan gagasan dan konsep bantuan hukum kepada masyarakat, akan tetapi melalui aktivitas dan keberhasilannya telah menjadi terkenal dan mendapatkan kepercayaan masyarakat. Pada saat ini, Lembaga Bantuan Hukum atau LBH telah berkembang tidak saja dalam jumlah perkara yang ditanganinya, tetapi juga dalam mengusahakan program-program pembangunan sesuai dengan sifat dan ruang lingkup LBH. Selama pertumbuhan dan perkembangannya yang cepat, lembaga bantuan hukum sering berhadapan dengan yang berwenang, yang merasa dipermalukan karena LBH bersedia menerima perkara-perkara yang menarik yang tidak sengaja menempatkan diri lembaga bantuan hukum pada kedudukan yang konfrontatif dengan pemerintah. Pelaksanaan bantuan hukum di beberapa daerah seperti Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, dan Jawa Timur memiliki karakteristik tersendiri, mulai dari para pihak yang terlibat dalam menginisiasi kebijakan bantuan hukum, latar belakang dan prosesnya hingga kebijakan bantuan hukum bagi masyarakat. Lahir pelaksanaan bantuan hukum di beberapa daerah tersebut didasarkan pada inisiasi kebijakan bantuan hukum, sumber anggaran, dan penyelenggaraan bantuan hukum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang kedua, yaitu tentang bantuan hukum dan perundang-undangan. Apa yang dimaksud dengan bantuan hukum? Bantuan hukum adalah segala macam bentuk bantuan atau pemberian jasa yang berkenaan dengan masalah hukum yang diberikan kepada mereka yang terlibat perkara, baik langsung maupun tidak langsung, dengan mengutamakan mereka yang tidak mampu. Adapun bantuan hukum menurut pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, hukum atau biasa disebut Undang-Undang Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma pada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Kemudian, apa ketentuan umum untuk memperoleh bantuan hukum? Ketentuan umum untuk memperoleh bantuan hukum terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menyebutkan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Kemudian dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor
4 tahun 2004 menegaskan kembali perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan berhak menghubungi atau meminta bantuan hukum. Kemudian dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menyebutkan dalam memberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, advokat wajib membantu menyelesaikan perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Bagaimana peran bantuan hukum? Pemberian bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum memiliki peran yang sangat besar, yaitu untuk mendampingi klien supaya tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh aparat negara. Demikian juga untuk membela dalam hal materinya, yang mana di sini diharapkan dapat tercapainya keputusan yang mendekati rasa keadilan dari pengadilan. Adanya bantuan hukum yang diberikan oleh negara melalui Kementerian Hukum dan HAM diharapkan semua lapisan masyarakat yang kurang mampu untuk mencari keadilan dan kesetaraan di muka hukum dapat terpenuhi hak-haknya, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1 Junto 01.3-8-2011 tentang petunjuk pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang pedoman bantuan hukum lampiran A, Majelis Hakim menetapkan dan menunjuk advokat untuk memberikan bantuan hukum dan membuat surat kuasa khusus guna bertindak mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan terdakwa selaku pemohon bantuan hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud pos bantuan hukum atau posbakum berdasarkan pasal 1 ayat 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan. Yang dimaksud dengan posbakum adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Tujuan terbentuknya pos bantuan hukum atau posbakum: 1. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapat keadilan. 2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan dalam hukum. 3. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. 4. Mewujudkan peradilan yang efektif dan efisien dapat dipertanggungjawabkan. Bantuan hukum pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Kehadiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum telah memberikan dampak bagi upaya pemenuhan hak-hak hukum warga negara yang mana terkait dengan pemberian bantuan hukum. Aturan terkait bantuan hukum sebelumnya itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Namun sekarang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Nah, berikut beberapa perubahan mengenai bantuan hukum pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum itu telah mengatur norma baru terkait dengan pemberian bantuan hukum, di mana pemberian bantuan hukum itu sekarang menjadi kewajiban negara yang mana dilaksanakan oleh para pemberi bantuan hukum, di mana sebelumnya dalam Undang-Undang Advokat pemberi bantuan hukum itu secara cuma-cuma dilaksanakan oleh advokat sebagai bentuk pengabdiannya yang diwajibkan menurut Undang-Undang Advokat. Kemudian perubahan yang kedua yaitu dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 itu telah memperluas
para pihak yang dapat memberikan bantuan hukum, di mana sebelumnya pemberi bantuan hukum itu hanya berada di tangan advokat. Namun setelah keluarnya undang-undang bantuan hukum, itu pemberian bantuan hukum tidak hanya berada di tangan advokat, melainkan juga dapat dilakukan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang syarat-syaratnya telah ditentukan dalam Undang-Undang Bantuan Hukum. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.